Halo Shopee Seller, perkenalkan aku Cesar dari tim Seller Education Shopee. Hari ini, aku akan memulai segmen baru di YouTube Kampus Shopee, dan segmen ini bernama TTM, Tanya-Tanya Mentor. Di sini, aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman Shopee Seller. Dan untuk itu, tema yang dipilih untuk kali ini yaitu cara sukses berjualan di bulan Ramadan. Di video kali ini, aku akan sendirian, dan aku akan ditemani dengan seller mentor Shopee, yaitu Nita Christina, atau yang biasa dipanggil dengan Cici Clowny, untuk membahas dan kupas tuntas semua pertanyaan-pertanyaan dari Shopee Seller. Nita, apa kabar? Baik, hai Kak Cesar. Halo Nita, senang sekali bisa datang di kantor Shopee ini. Gimana kesibukannya belakang ini? Lumayan ya, apalagi ini pasti teman-teman seller juga udah pasti tahu ya. Kalau misalnya dibandingin dari 2023 ke 2024 tuh kayaknya cepet banget gitu progresnya. Mulai dari yang 10-10, 11-11, 12-12, terus langsung ke tahun baru. Abis tahun baru langsung persiapan Imlek. Dari Imlek sekarang udah mau ke Ramadan lagi. Itu tuh semuanya kayak tek, tiba-tiba wah udah mau Ramadan lagi. Jadi kalau misalnya dibilang kesibukannya lumayan agak hektik, dan aku yakin juga teman-teman seller di sini juga pada kayak gitu nih. Oke, tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, kemudian kita ngobrol lebih lanjut lagi, sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya profil Cinta seperti apa, mulai kapan berjualan Shopee, kemudian bagaimana pengalamannya selama ini. Boleh di-share untuk pengalamannya nih ceritanya. Oke, ini buat teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita Christina atau biasa juga dipanggil sama Cici Clowny. Aku sendiri adalah founder dari brand clothing line Clowny. Jadi buat teman-teman yang belum follow, yuk follow dulu. Sekalian jualan. Sekalian promo. Oke, jadi aku mengawali Clowny itu dari tahun 2015 pertama kali nih Kak Cesar. Terus ketika aku lagi berjualan, tiba-tiba ada yang nge-DM waktu itu ke Clowny, ke Instagram. Dibilang dia perkenalan kayak, Kak mau nggak coba jualan di platform namanya Shopee. Jadi waktu itu di tahun 2016, aku mulai deh buka toko Clowny untuk pertama kali itu di Shopee. Saat itu, jujur kan waktu itu marketplace di Indonesia juga belum banyak kan Kak, nggak kayak sekarang gitu kan pilihannya. Jadi aku sendiri waktu itu memang sempat skeptis nih, oh ini apa ya? Tapi waktu itu karena aku juga nggak mau ketinggalan, jadi oh ya udah deh kita coba buka aja di Shopee. Di Shopee tuh kayak gimana gitu. Awalnya memang agak sempat culture shock. Karena kalau dulu di tahun 2015 kita jualan lewat WhatsApp atau lewat Instagram, orang-orang transfer dulu baru kita kirim barangnya. Sedangkan kalau di Shopee kan nggak gitu. Kalau di Shopee kan justru kita kirim dulu barangnya, baru nanti duitnya setelah barangnya sampai di pembeli baru kita dapat duitnya. Jadi waktu itu di tahun 2016 aku mikir kayak oh ini tapi kayak gini nih. Di saat itu aku juga modal aku nggak banyak nih, gimana? Tapi karena waktu itu justru customer banyak yang bilang, Ci, di Shopee aja deh. Karena kan mungkin customer juga ngerasanya lebih aman ya kalau belanja ya tuh lewat platform gitu. Akhirnya mulai deh aku seriusin di Shopee di tahun 2017, 2018. Nggak berasa sampai sekarang. Udah 9 tahun ya? Lumayan ya? 9 tahun ya? 2015 ke 2024, 9 tahun. Lumayan. Untuk produknya yang dijual apa nih, Ci? Untuk Clowny sendiri kita clothing line khusus untuk wanita, jadi mulai dari atasan, baju tidur, celana, satu set, dress, sampai ke pakaian dalam wanita juga, pokoknya semua tentang wanita sih di situ. Fashion. Oke. Nah, teman-teman, untuk lebih tahu lagi nanti bagaimana tips and trick Cici Clowny itu membesarkan tokonya, nanti akan dibahas nanti. Nah, seperti yang Cinta bilang tadi, kalau misalkan nggak kerasa nih, mulai dari akhir tahun, kemudian tahun baru, sampai sekarang masuk ke bulan Ramadan. Nah, sebenarnya menurut Cinta sendiri, ada perbedaan nggak sih dari segi customer behavior atau perilaku pembeli sebelum masa Ramadan atau sebelum masa campaign ini dengan masa campaign bulan Ramadan ini? Pastinya kalau misalkan aku lihat dari year on year, jadi kalau misalnya kan tadi aku bilang tuh udah jualan udah sekitar 9 tahun ya. Nah itu memang kalau misalkan udah mau memasuki bulan Ramadan, justru tuh peningkatan kunjungannya itu juga bakalan semakin tinggi nih, karena kan pasti orang juga dapat THR, bonus tahunan, biasanya kan memang ada yang cairnya tuh ya menjelang di bulan-bulan Ramadan ini gitu. Jadi memang secara kecenderungannya trafficnya juga akan lebih tinggi ketika mau mulai masuk bulan Ramadan gitu. Oke, kalau begitu berarti kita harus mempersiapkan lebih jauh lagi untuk masuk ke masa bulan Ramadan ini gitu ya. Kalau Cinta sendiri punya tips and trick nggak sih gimana caranya menghadapi masa bulan Ramadan ini?
Benar, jadi memang bulan Ramadan ini termasuk salah satu season yang kalau menurut aku tuh cukup besar ya waktu. Kalau buat kita nih sebagai seorang brand gitu kan, brand itu kayak ngelihat bulan Ramadan tuh salah satu gongnya dalam satu tahun itu. Jadi memang persiapan untuk bulan Ramadan itu cukup effort dibandingkan bulan-bulan yang biasa lainnya gitu. Contohnya kayak misalkan kalau lagi bulan Ramadan di tahun 2024 ini kita pertama nih dari live-nya. Kalau tahun lalu sebelumnya Shopee Live mungkin nggak terlalu dilihat atau mungkin nggak tahu sih teman-teman yang lain ya, tapi di aku tuh belum terlalu sering. Tapi justru di tahun ini kita tuh bakalan ningkatin jumlah jam live kita. Jadi yang tadinya 4 jam per hari, tapi nanti di bulan Ramadan kita bakal 16 jam per hari. Dan itu dilakukan 7 hari. Jadi Senin sampai Minggu kita bakalan live seharinya itu 16 jam. Itu salah satu cara yang kita lakukan di sini. Terus juga selain itu kita juga siapin voucher-voucher khusus Ramadan. Terus juga karena aku juga jualannya fashion ya, berarti produk-produk yang aku tampilkan juga nanti bakalan banyak yang lebih ke hijab friendly atau teman-teman yang muslim yang bisa pakai kayak gitu sih. Untuk persiapannya sendiri, apakah dipersiapkan jauh sebelum Ramadan ataukah pas beberapa hari sebelum Lebaran? Biasanya itu dipersiapkannya pas kapan sih? Oke, kalau aku sendiri jujur untuk di 2024 ini memang kita tuh udah persiapannya udah dari beberapa bulan sebelumnya. Contohnya kayak produksi barang, nggak mungkin aku deket-deket baru siapin barang ya doang. Karena kita ngelihat dari segi trafficnya udah banyak nih. Tapi sayang banget kalau misalnya segi trafficnya udah banyak, tapi stoknya tidak mencukupi. Nah dari situ berarti dari ketersediaan stok pun udah kita perlu siapkan dari sebelumnya. Terus juga itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi aku bilang kalau misalkan mau ada penambahan jam live, berarti aku juga harus nambah SDM untuk jadi host live-nya. Nah itu kan nggak mungkin deket-deket juga, berarti itu udah aku siapkan juga memang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Terus yang ketiga, contohnya kayak untuk marketing promotion, gimmick, KOL, itu juga kita udah siapin dari beberapa bulan sebelumnya sih. Jadi memang karena Ramadan ini salah satu big season di marketing plan kita dalam setahun ini sih, gitu. Oke. Nah, dari tadi aku dengar kalau selama ini Cinita selalu mention Shopee Live. Sebenarnya seberapa efektif sih Shopee Live untuk menunjang penjualan di masa campaign Ramadan ini? Bener, Shopee Live tuh sekarang tuh udah jadi salah satu nafas penjualan deh kalau menurut aku tuh, ya nggak sih? Karena gimana, Mas Cesar sendiri sering nggak nonton Shopee Live? Sering kan? Karena memang dari customer kita juga sukanya gini, karena mungkin karena mereka tuh ngeliatnya secara online ya. Ada orang yang mungkin kalau misalkan cuma lihat foto doang tuh nggak gitu percaya, atau mungkin lihat video doang tuh kadang nggak gitu percaya. Mereka pengennya langsung lihat di live-in, ketika mereka tanya langsung bisa dijawab sama hostnya. Terus ketika si hostnya itu megang bahannya, orang itu bakal seakan-akan merasa dia yang megang bahannya. Jadi kalau menurut aku live itu salah satu teknik penjualan yang meningkatkan penjualan, karena ya memang jadi orang tuh seakan-akan lebih deket lagi sama si brand. Terus juga dia bisa lebih ngeliat lagi produknya tuh dengan jelas kayak gimana. Jadi dia tuh nggak beli kucing dalam karung. Kalau sebelumnya mungkin dari dulu kayak orang bilangnya, oh beli online beli kucing dalam karung. Tapi mungkin dengan live ini juga jadi salah satu orang tuh biar makin percaya juga sih sama brand kita gitu. Betul sekali ya, bahwa Shopee Live ini dipergunakan untuk menarik traffic, menarik konversi gitu ya. Betul. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal traffic nih, Cinita, sebenarnya bagaimana caranya sih Cinita untuk memanfaatkan dan menarik traffic agar bisa semakin ramai di masa Ramadan ini? Gitu, karena misalkan kita bisa mendatangkan, dengan harapan kita bisa mendatangkan pembeli-pembeli baru gitu. Betul. Jadi memang pada dasarnya nih kita nggak perlu ngapa-ngapain aja, traffic Ramadan tuh udah pasti tinggi. Bukan cuma ke toko kita doang, aku yakin banget ke platform Shopee juga udah pasti tinggi. Nah, gimana caranya kita bisa manfaatin dengan traffic yang tinggi ini, kita juga bisa dapat penjualan dengan sebanyak-banyaknya. Biasanya sih kalau aku dengan melihat kayak gitu, yang pertama yang tadi aku bilang, dari stok. Jangan sampai nih udah trafficnya tinggi, permintaan lagi tinggi, stok kita tiba-tiba habis atau kosong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika orang udah masuk nih ke toko kita kasih deh voucher khusus untuk follower baru. Nah itu kan juga Shopee ada tuh khusus untuk follower baru, supaya dia nggak belanjanya cuma pas lagi Ramadan doang, belanjanya nanti kalau misalnya habis Ramadan atau pas nanti buat
11-11, 12-12 mereka bisa kembali belanja gitu ketika kita kasih voucher untuk pelanggan baru. Terus yang ketiga, kita juga bisa kasih voucher bundling karena memang trafficnya udah tinggi, mereka udah lihat-lihat produk kita, mereka punya interest untuk beli. Lebih enak nih kalau misalnya basket size-nya dalam setiap orderan ya bisa, yang tadinya dia cuma mau beli satu jadi harus beli dua, atau karena ada program bundling itu juga gitu. Itu benar-benar bisa dimanfaatin banget deh, dan biasanya sih akan lebih efektif buat nge-boost penjualan kita apalagi di masa-masa Ramadan kayak gini. Nah, tadi kita udah bertanya bagaimana caranya meraih atau mendapatkan pembeli-pembeli baru. Nah, sekarang aku pengen tanya nih tips and trick dari Cinita untuk mempertahankan pembeli agar bisa loyal nih untuk bisa berbelanja terus atau repeat order lagi di toko kita. Oke, kalau untuk yang udah lama, kita memang yang pertama kita ada komunitas namanya Clownista. Kalau ini di Clowny sendiri ya. Jadi kalau di Clowny sendiri kita ada namanya Clownista atau singkatan dari Clownisista. Jadi mereka yang belanja di Clowny itu kita sebutnya dengan panggilan Clownista, dan biasanya kita memang ada acara-acara yang khusus untuk para Clownista ini sendiri nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang aku tahu juga Shopee tuh sekarang udah ada yang untuk kartu membership gitu loh. Jadi untuk sebuah toko udah ada kartu membership. Nah dari situ juga bisa tuh dipertahankan. Jadi misalkan ketika mereka birthday, mereka bisa dapetin voucher khusus atau harga khusus atau produk khusus atau hadiah. Nah itu juga bisa tuh kita lihat waktu di seller center. Terus yang ketiga, nah dari yang tadinya komunitas, contoh ya kalau ini di Clowny sendiri kan ada yang tadi Clownista. Nah dari si Clownista ini kita juga lebih mendorong mereka untuk mengafiliasikan barang kita. Jadi mereka bukan cuma beli doang dari kita, tapi mereka bisa loh dapetin komisi penjualan kalau misalnya kayak mereka sekedar cuma bikin instastory pakai bajunya Clowny, nge-tag ke Clowny atau ada link Shopee-nya Clowny. Kalau ada temennya mereka ataupun kerabatnya mereka yang beli, mereka bisa dapat keuntungan juga, mereka bisa dapat komisi. Jadi ya kayak gitu sih Mas buat. Jadi itu beberapa tips untuk menjaga loyalitas dari calon pembeli kita gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar kayak kita pembeli sama penjual aja habis itu udah selesai gitu. Kalau kayak gitu juga kan nggak enak ya. Terus juga kita juga sebagai brand buat cari customer baru kan mahal. Mendingan yang ada kita bangun relasinya, di-maintain. Bahkan kalau bisa ya mereka jadi lebih loyal. Betul. Nah, tips-tips yang tadi dari Cici Clowny mungkin bisa teman-teman praktekin gitu ya. Mungkin bisa buat komunitas juga seperti yang tadi sudah di-share sama Cici Clowny. Konten itu ya udah yang relatable sama kehidupan sehari-hari kita aja. Sekedar misalkan konten itu kan nggak selalu harus jualan ya. Kayak kalau karena aku fashion, tips buat OOTD, buat buka puasa bareng, kayak gitu juga bisa. Jadi selain di tanggal kembar, di tanggal gajian. Dan juga nggak lupa di saat di Ramadan. Betul, di Ramadan